di sebuah negeri yang subur di tanah Syam. Hiduplah seorang nabi yang dikaruniai segala hal yang membuat iri mata manusia. Namanya Ayyub. Ia adalah seorang lelaki yang kaya raya, memiliki ternak yang tak terhitung, ladang yang luas membentang, dan pelayan yang setia. Namun, kekayaan terbesarnya bukanlah itu semua, melainkan hati yang selalu dipenuhi rasa syukur dan keluarga yang penuh cinta. Ia dikaruniai istri yang salehah, rahmah, dan banyak anak yang menjadi penyejuk mata dan hati. Kehidupan Ayyub adalah teladan kesalehan. Setiap pagi dan petang, suara tasbih dan tahmidnya menggema, mengingatkan semua yang mendengar tentang kebesaran Sang Pencipta. Ia dikenal sebagai manusia paling sabar dan paling banyak bersyukur di zamannya. Kebaikannya melimpah kepada tetangga, orang miskin, dan musafir yang lewat. Namanya harum bagai kasturi. Namun, di balik langit yang cerah, ada ujian yang telah ditetapkan. Di suatu majelis malaikat, iblis menyatakan kesombongannya. Sesungguhnya, hambamu Ayyub itu hanya menyembahmu karena engkau telah memberinya kekayaan dan kesehatan. Cabutlah itu semua, niscaya ia akan berpaling. Iblis menantang. Maka, dengan izin Allah, ujian pun berdatangan bagai gelombang laut yang menggulung. Pertama, datanglah kabar buruk. Seluruh ternaknya yang gemuk-gemuk mati diserang penyakit dan dirampok oleh perampok. Harta yang melimpah lenyap dalam sekejap. Ayyub hanya menundukkan kepala, lalu bersujud. Segala puji bagi Allah yang memberi dan mengambil dengan haknya. Hati dan lidahku tetap untuk mengingatmu, bisiknya. Belum reda duka kehilangan harta, malapetaka kedua datang lebih dahsyat. Sebuah bencana melanda rumah besar tempat anak-anaknya berkumpul. Atapnya runtuh, menimpa semua putra-putri kesayangannya. Dalam sekejap, Ayyub kehilangan cahaya-cahaya dalam hidupnya. Hati mana yang tak remuk? Namun, Ayyub menahan isak yang hendak meledak. Air matanya mengalir deras, tetapi kalimat yang keluar dari bibirnya adalah, "Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun." Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Kesabaran itu bagai karang kokoh di tengah amukan tsunami kesedihan. Iblis belum puas. Ia masih memiliki kesehatan dan dukungan istrinya, geramnya. Maka, ujian terberat pun turun. Seluruh tubuh Ayyub diserang penyakit yang mengerikan. Kulitnya melepuh, bernanah, dan mengeluarkan bau yang tak sedap. Tulang-tulangnya terasa remuk. Rasa sakit yang tak tertahankan menjalar setiap saat. Siang dan malam. Satu-satunya yang tersisa adalah hatinya yang tetap beriman dan lisannya yang tetap berzikir. Bahkan penyakit itu membuatnya diasingkan. Orang-orang menjauh, takut tertular. Ayyub terpaksa pindah keluar kota, tinggal di sebuah gubuk reot. Hanya Rahmah, istrinya, yang setia mendampingi. Dengan tabah, Rahmah bekerja sebagai pembantu untuk mendapatkan sesuap nasi dan merawat suaminya. Namun, lama-kelamaan, tekanan hidup dan pandangan hinaan orang mulai menggerogoti kesabarannya. Suatu hari, dalam keputusasaan, Rahmah berkata dengan nada kesal, "Wahai Ayyub, andai saja engkau berdoa kepada Tuhanmu untuk menyembuhkanmu." Mendengar itu, hati Ayyub tersentak. Bukan karena sakitnya, tapi karena khawatir istrinya mulai goyah. Dengan sisa tenaga, ia bersumpah, "Demi Allah, jika aku sembuh, aku akan memukulmu dengan 100 kali cambukan." Ucapan itu bukanlah kemarahan, tetapi sebuah ikrar untuk mendidik dan melindungi iman istrinya dari rasa putus asa. Sekaligus bentuk kepasrahannya yang total hanya kepada Allah, bukan kepada jalan pintas. Tahun berganti tahun. Ayyub tinggal di penderitaan itu selama 18 tahun.
Tubuhnya tinggal kulit pembalut tulang, tetapi cahaya iman di matanya tak pernah padam. Dalam kesendirian dan kesakitan yang tiada henti, ia tak pernah sekalipun mengeluh kepada manusia. Keluhannya hanya satu, ditujukan kepada Rabb-Nya dengan penuh kerendahan. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Quran Surat Al-Anbiya 83. Doanya adalah pengakuan akan kelemahan dan puncak pengharapan, bukan protes. Allah, yang Maha Mendengar, Maha melihat kesabaran hambanya yang tiada tara itu. Maka, Dia perintahkan, hantamkanlah kakimu ke tanah, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Quran Surat Syot 42. Dengan susah payah, Ayub mencondongkan tubuhnya dan menghentakkan kakinya yang lemah ke tanah. Seketika, memancarlah mata air jernih. Ia minum dan mandi dengannya. Ajaib! Secara berangsur, segala penyakit dan luka di tubuhnya sirna. Kulitnya kembali bersih, tubuhnya kembali kuat dan gagah, bahkan lebih perkasa dari sebelumnya. Kemudian, Allah mengembalikan segala yang hilang. Hartanya berlipat ganda, dan dikaruniai lagi keturunan yang banyak. Rahmah, istrinya, datang dengan perasaan takut karena sumpah suaminya. Namun, Allah yang Maha Bijaksana memberi wahyu kepada Ayub. Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengan itu. Dan janganlah kamu ingkari sumpahmu. Hadits. Dengan demikian, Ayub memenuhi sumpahnya secara lahiriah tanpa menyakiti Rahmah, menyelamatkannya dari dosa mengingkari janji, dan mengajari kita tentang hikmah serta kasih sayang di balik hukum. Kisah Nabi Ayub alaihissalam adalah monumen kesabaran yang abadi. Ujiannya bukan sekadar sakit biasa, tetapi kehilangan total, pengasingan sosial, dan penderitaan fisik bertahun-tahun yang menguji batas paling dalam kemanusiaan. Namun, dari mulutnya, tak pernah keluh kesah yang sia-sia. Hanya zikir, syukur, dan doa yang penuh pengharapan. Maka, jika hari ini kita mengeluh karena demam sehari, stres karena pekerjaan menumpuk, atau sedih karena kehilangan sesuatu, ingatlah Ayub. Ingatlah tubuhnya yang berlubang luka. Namun hatinya tetap utuh bersimpuh pada Allah. Ingatlah kesendiriannya bertahun-tahun, yang hanya ditemani iman. Sakitmu, sedihmu, kehilanganmu, belum seberapa dibanding sabarnya Nabi Ayub. Kisahnya adalah seruan lembut, bersabarlah. Seberat apapun, ada akhirnya. Dan kesabaran yang tulus, akan bertemu dengan kasih sayang Allah yang tak terduga. Sabar itu bukan pasif menunggu, tetapi aktif beriman di tengah gelombang ujian. Seperti Ayub, yang di puncak penderitaan, tetap menemukan kekuatan untuk berkata, "Ya Tuhanku, kepadamu aku berserah." Itulah sabar tanpa batas.